Kericuhan dipicu munculnya kembali mantan Ketua DPD PSI Kota Semarang Melvi Pangestu ke dalam struktur kepengurusan baru sebagai sekretaris DPD. Sejumlah pengurus dan simpatisan PSI saling bentak dan dorong. Mereka menilai SK tersebut dipaksakan dan mengabaikan kesepakatan internal yang sebelumnya telah dibangun bersama. Dari 16 Dewan Pimpinan Cabang sekota Semarang, 13 diantaranya menerima walkout sebagai bentuk protes surat kepengurusan yang baru. Tapi janji kan setelah itu tenang. Oke, kami setuju aja sih, kan? Kami menganggapnya sebagai kemunduran ya, karena dulu saya pernah disomasi oleh teman-teman DPC lama juga sebagai tidak percaya oleh kepemimpinannya beliau. Sekarang dimasukkan kembali kan suatu kemunduran. Teman-teman merasa kecewa juga. Kok bisa kayak gitu? Kita ada 13 DPC dari 16 DPC. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu belum ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Dan memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Dan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu. Ya.
Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram? Itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada di press release-nya nih bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Gitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya terbukti ya Pak. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau maka itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat. Saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak SD nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan olehnya, hukum di dunia ini masih kita, tapi hukum ini nggak ada negosiasi saja. Kenapa? Hukum termulu-mulu ini semua harus berakhir dan ditangkap. Hukum berlaku untuk semua warga negara Indonesia ini harus ditegaskan keras. Nah, tajam ke segala arahnya, disita aset dengan uangnya, harta hukum seberat-beratnya. Nah, seakan-akan para termulu akan berhadapan dengan persidangan akan serunya dan menanas. Kita lihat episode selanjutnya. Ya, semua kasus ini di korupsi, narkoba, pembunuhan, banyak mengatakan Jokowi terlibat tentang kasusnya. Contohnya misalnya banyak sekali dan sudah mengatakan kalau Jokowi menerima free dari korupsi mereka dilakukan atas pemerintah Jokowi saja. Nah, kalau kita lihat sih semakin kuat kalau termulu adalah memang perwujudan di London, di majelis persidangan yang harus dihormati. Kenapa? Marwahnya dengan terang-terang dilecehkan, dinistakan dan direndahkan. Apa yang terjadi cuma dilihat rakyat Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia menyaksikan bagaimana Jokowi ini barusan lulusan London, irgennya menodai institusi dan lembaga-lembaga yang tinggi secara struktur
dan sistematis dan terang-terangnya. Apakah pantas lembaga-lembaga tinggi negara percudangan barisan sangat mantan yang menotabelisme sudah jadi rongsongkan? Nah, di mana kedaulatan negara ini? Apa gunanya institusi lembaga tingginya di negara kalau menangani tentang kasus selembar ijazah Jokowi sampai kedodoran? Bagaimana menghadapi kejahatan negara yang lain kalau menanganinya kasus pribadi, internal atau negeri sendiri belpotan? Nah, direnungkan dalam berpikiran sendiri di negara Indonesia ini bukanlah milik golongan tentunya. Sekarang penegak hukum partai yang berkuasa akan sekerasnya sama dengan mantan pemimpin 10 periode keadilannya. Nah, dalam pengadilan negara ini dianggap bagaimana Jokowi umumnya pengadilan Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Adil, kami memvonis itu pasti dengan cara bagaimananya. Ya, kalau kita lihat sih untuk menyelidikannya tentang kasus ijazah ini, beliau maka sudah dimasukkan dalam penjara saja. Kenapa? Tentunya termasuk juga Bapak ini Tri dan juga kalau tidak salah Gus Nur yang dalam sebuah kasus ijazah ini Joko Widodo ini mungkin sudah sekian lama sekali. Kenapa dalam sampai hari masih mengoncang-ngoncang seluruh dikarenakan sebuah tentang kasus ijazah Jokowi mantan ini Presiden Republik Indonesia ini yang ketujuh, apabila memang benar-benar beliau mempunyai tentang ijazahnya sudah mempalsukan saja. Nah, maka seorang pemimpin Presiden Republik Indonesia ini tentunya 10 tahun memimpin bangsa Republik Indonesia ini telah membohongi masyarakat. Ya, tentunya kita tahu bagaimana hukuman seorang mantan pemimpin apabila betul-betul telah melakukan pembohongan besar terhadap masyarakat semenjak dia memimpin Indonesia atau juga semenjak dia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ini di tahun 2014 maupun juga di tahun 19. Iya, tentunya dalam masyarakat itu menerima apabila memang benar-benar beliau mempunyai ijazahnya mempalsukan karena masyarakatnya memilih juga mendukung sebagai pemimpin kalangan masyarakat. Nah, ijazah palsu Joko Widodo ini telah memasukkan dalam penjara, sedang diukil saat ini. Kenapa secepat ini dimasukkan dalam penjara oleh para penegak hukum? Apakah penegak hukum ini sudah melihat atau juga menyaksikan dirinya bahwa ijazah beliau Joko Widodo memang betul-betul asli atau palsu? Kita sebagai masyarakat juga bertanya-tanya kenapa tentang ijazah Jokowi ini masih belum beres-beres, padahal tinggal ditunjukkan aja cuma satu lembar saja. Nah, memang apabila sudah terbukti atau juga mempunyai seperti ijazah itu sudah pernah diperlihatkan di depan publik, maka penegak hukumnya saja akan melakukan tindakan hukuman, akan melakukan tindakan yang adil. Kenapa terdakwa seperti Bapak Tri atau Gus Nur? Pada saat itu, nah ini ada aneh sekali, tanpa mempunyai bukti yang kuat atau melihat keasli ijazahnya Joko Widodo, pasti saat itu tanpa banyak pikir bahwa mereka telah melakukan sebenarnya itu adalah dan memasukkan ke dalam penjara saja. Sebenarnya itu adalah suatu kesalahan penegak hukum, seolah-olah mereka melakukan tindakan dengan tindakan mempunyai bukti yang sangat kuat terhadap ijazah Joko Widodo atau melihat apakah asli. Ya, makanya teman-teman banyak sekali yang menyoroti bahwa tindakan penegak hukum itu pada saat itu seharusnya mereka bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat sih beliau Jokowi saat ini sudah terang-terang untuk menyampaikannya bahwa sampai kapanpun dia tidak akan menunjukkan ijazahnya baik di pengadilan ataupun di depan publik. Tentunya dalam perdagangan masyarakat itu ini aneh sekali menurut mereka. Kenapa coba? Ya tentunya seorang mantan pemimpin itu bangsa Republik Indonesia itu tentunya dia tidak berpandangan seperti
itu atau membuat seluruh rakyat Indonesia berpikir atau memandang pandangannya saja. Nah, dalam berbagai kalangan masyarakat harus diantisipasi supaya tidak ada kebentrokan kepada kalangan masyarakat atau juga justru membuat kedua belah pihak, karena masyarakat itu keyakinannya bahwa ijazah Jokowi itu asli atau juga ada yakin bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu. Tentunya dalam hal ini seorang mantan pemimpin bangsa Republik Indonesia ini dia harus mengantisipasi semua itu supaya tidak ada keborotokan. Tapi kalau kita lihat sendiri, pantas saja disampaikan oleh Adiana Pitukulu bahwa Joko Widodo itu bukan orang yang negarawan, melainkan orang politik. Yang masyarakat pada tahu ini memang Joko Widodo saya ini bukan negarawan atau memimpin negarawan, melainkan dia hanya mementingkan politiknya sendiri atau sebaiknya haus kekuasaan. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.